Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, gimana? Masih semangatkah untuk memproses burung murai batunya? Ataukah murai batunya sudah ketemu enaknya? Nah, tapi meskipun sudah ketemu enaknya, baiknya kita harus tetap semangat sob ya. Kita cari performa terbaiknya. Apalagi teman-teman yang baru beli-beli bahan nih. Nah, siap-siap puyeng ya, siap-siap juga bikin kita itu adrenalinnya kita itu terpacu ya. Terpacu buat apa? Buat mencari-cari settingan terbaik, buat mencari-cari solusi terbaik agar tampilnya tetap fokusnya satu goalnya, yaitu tampil bagus ketika digantang. Nah ini sob, ngomong-ngomong tentang tampil bagus nih, ada pertanyaan nih dari saudara kita sob. Bang, murai batu saya ketika digantang mau bongkar materi, tapi kekurangannya suaranya tidak lantang ketika bongkar dan cenderung tidak buka paruh, serta burung kurang greget. Mohon masukannya dan apa yang harus saya lakukan. Oke sob, terima kasih sudah menulis di kolom komentar. Ngomong-ngomong tentang murai batu nih, ketika burung murai batu secara alami ketika ketemu murai batu lain, dia akan melakukan intimidasi dengan cara apa? Yaitu kicauannya, keluarkan materi-materi yang dipunya ya, ditunjang dengan gayanya yang estetik seperti itu sob ya. Kalau burung kita itu misalkan secara alami. Nah, kalau burungnya ini sudah mau keluar materi, kemudian burung ini sudah mau bunyi kan sob ya, berarti burung ini ada birahi dan emosi, serta durasinya juga dapat ya, dia juga mulai awal sampai akhir dapat, berarti juga ada tenaga. Jadi sudah komplit. Kenapa kok masih belum bisa greget? Nah, yang dicari apa sekarang? Yaitu gregetnya, nekennya ya, kemudian semangatnya. Nah, ini saya pikir kira-kira apa ya? Dan apa solusinya agar burung kita itu sudah mau bongkar materi, durasinya dapat, dia juga bunyi ya, tapi agar neken, agar greget, agar keluar materi yang panjang ya. Itu solusinya apa? Solusinya ini sob, perlu kita ketahui burung murai batu itu ketika burung ini terlalu sering ketemu murai batu satu dengan murai batu yang lain, terlalu sering di track, semangat tarungnya atau jiwa untuk responsif atau gregetnya untuk dia itu mengintimidasi lawan itu akan melemah. Semakin sering akan semakin lemah. Semakin dia itu bertemu diaplak terus menerus, maka sifat faktornya untuk bertarung antara murai batu dia itu juga akan melemah ya. Gitu sob ya. Jadi perlu diketahui jika burung kita itu lebih jarang untuk di track, untuk diadu, maka semangat tarungnya akan semakin tinggi. Nah ini yang kita bahas, semangat tarung sob ya, bukan masalah performanya, semangat tarungnya. Karena saya rasa dari murai batu saudara kita ini kan sudah ada keluar materi, durasinya juga dapat. Dah, berarti otomatis kan tenaganya juga oke. Tinggal cari semangatnya, istilahnya gregetnya. Dan greget atau semangat tersebut itu berasal dari jarangnya kita mempertemukan murai batu tersebut. Ya, coba aja kalau jenengan nggak percaya, coba aja untuk diatur timingnya. Nah ini ya sob ya, yaitu kuncinya ada di timing penggantangan. Yang biasanya digantang 1 minggu sekali, coba digantang 2 minggu sekali. Yang biasanya digantang 2 minggu sekali, yang tampilnya seperti itu, coba digantang 3 minggu sekali. Dan ini yang penting, ketika di rumah usahakan burung seperti ini itu jangan sering-sering dengar murai batu lain ya, kalau bisa. Kalau misalkan di rumah jenengan itu sudah memang banyak murai batu, ya nggak masalah. Yang penting tidak dipertemukan satu dengan yang lain. Dan biasanya burung murai batu yang kurang greget seperti ini, rawatannya mintanya biasanya yaitu full krodong. Nah ini sob ya, ini untuk rawatan full krodongnya ya. Tapi untuk perawatan mulai dari penjemuran, mulai dari masalah umbar, ini ya kita bisa lakukan seperti biasa. Ketemunya gimana? Kalau memang belum ketemu, coba aja rawatannya, coba tidak usah diumbar, coba main dijemur, kemudian di full krodong ya. Ingat, jemurnya jangan terlalu lama-lama dulu. Kita lihat
kekuatan burung kita dulu. Sambil kita lihat reaksinya. Yang penting ketika kita melakukan perubahan itu kita konsepkan, misalkan kita ingin menambah jemur nih tiap hari 10 menit, karena di angka 10 menit ini burung sudah mulai gelisah. Lakukan terus menerus, lakukan konsisten, lakukan juga jangan pindah-pindah rawatan. Misalkan jangkirnya dibuat 55 nih, buat aja 55 terus. Ya, misalkan 2 minggu 55 terus, mandinya misalkan 3 hari sekali, buat 3 hari sekali terus, rutin. Nanti agar kita lebih gampang untuk menganalisa gimana sih, apa sih perubahannya, agar nanti ketika kita mencari next jika ada problem itu lebih gampang ya. Kemudian kita lebih real tahu hasil rawatan kita itu gimana, itu efeknya tampilnya gimana. Kita berikan rawatan seperti ini, itu tampilnya gimana. Kita bom H-1, H-2, tampilnya gimana. Itulah manfaatnya kalau kita lakukan rawatan dengan konsisten. Akan lebih gampang kita memahami karakter, akan lebih gampang kita memahami mintanya burung kita itu gimana. Seperti itu sobat. Makanya banyak pemain-pemain nasional itu yang ketika merawat murai batunya itu dia itu sabar. Lakukan satu rawatan, dia kadang menggantangnya sampai 1 bulan, kadang menggantang juga 1-2 minggu sekali. Dia itu karena tahu karakter murai batunya. Karena tahu karakter murai batunya itu dari apa? Dari rawatan sehari-hari, dari dia mengamatinya, dari rawatan konsisten yang diberikan. Makanya dari itu sering kan kita tahu, ini rawatan hariannya itu jangkriknya 55 nih, tiap hari dia embun, habis embun itu dia lakukan penjemuran bentar, habis itu masuk di umbaran. Seperti itu terus. Kenapa dia tahu seperti itu? Karena melewati proses. Dan proses itu dilakukan dengan konsisten. Maka dari itu kita harus bisa menirukan dari pemain-pemain senior kita, pemain-pemain andalan kita sebenarnya. Itu salah satunya konsisten. Nah itu sebenarnya. Kemudian kembali lagi ke problem murai batunya tadi, yaitu semangat tarung itu atau berasalnya dari apa? Berasalnya dari kita lebih jarang untuk mempertemukan murai batu kita dengan murai batu lain. Nanti agresifnya dapat, semangat tarungnya dapat, dan biasanya burung akan lebih ngotot atau biasanya lebih akan buka paruh. Seperti itu sobat. Jadi coba aja masnya ini untuk masalah timing gantang-gantangnya coba diatur ya, dibuat yang awalnya 2 minggu atau 1 minggu sekali, kemudian coba dibuat diundur 1 minggu lah ya, sambil dilihat reaksinya gimana gitu sob ya. Kemudian untuk masalah EFE, masalah untuk jor-joran H-1 atau yang dinamakan bom-boman, itu sebenarnya tergantung sob ya, tergantung di karakter. Kalau biasanya burung yang tipe seperti ini biasanya memang cocok untuk main bom H-1, H-2 ya. Misalkan harinya 5 nih, untuk H-1 kita naikkan menjadi 7 pagi 7 sore. Kemudian di H-1 kita naikkan menjadi 8 pagi 8 sore ya. Tadi H-2 naik 1 atau naik 2, kemudian H-1 naik 1 atau 2, seperti itu sob ya. Dan untuk mandinya coba aja mandinya sebelum berangkat juga nggak masalah. Kalau bisa jangan mandi malam dulu ya, karena kita kan ngejarnya di burung ini akan lebih agresif ya, lebih semangat ya gitu saja. Coba aja dimandikan di H-2 di pagi hari. Coba seperti itu gimana reaksinya. Kalau misalkan dirasa burung ini sudah oke, ya oke. Kemudian nextnya dicoba untuk H-1 di pagi hari. Coba gimana reaksinya ya. Kita karena untuk masalah mandi itu juga sangat berpengaruh di performa murai batu gitu ya. Kita otak-atik di mandinya itu juga bisa bikin murai batu kita itu tampil enak, tampil neken, keluar materi panjang-panjang. Itu juga bisa dikarenakan dari pengaturan pola mandi. Tapi kalau untuk masalah semangat dia untuk bertarung, kita bikin jarang ketemu dengan murai batu lain. Sekali ketemu edan. Nah, oke sobat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.